Forum Peduli Masyarakat Ngepung menindaklanjuti surat kami yang mana Kejaksaan Negeri Nganjuk meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan Desa Ngepung tahun anggaran 2023. Namun mengingat hingga saat ini belum ada langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan bahkan terkesan menghambat proses hukum, laporan kami ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Maka bersama ini kami akan melakukan protes keras maksud dan tujuan agar Inspektorat Nganjuk memberikan hasil audit tersebut kepada Kejari Nganjuk. Penggelapan aset desa pada saat itu kan banyak yang bengkok-bengkok kosong, yang mulai sekdes, kasum, belum adanya terisi pratap, bengkok-bengkok kosong itu Pak, ya dijual begitu saja, dibagi-bagi seluruh perangkat yang ada pada saat itu. Nah setelah saya lihat peraturan itu jelas bahwa aset desa ini hanya bisa disewakan atau dialihkan itu paling lama 1 tahun, tapi itu bertahun-tahun, bahkan sekarang masih ada itu bengkok-bengkok itu yang dijual lebih dari 1 tahun. Nah, itu lelang bengkok dulu kita persoalkan. Lelang bengkok itu kita persoalkan sehingga saya bersama Pak Kapolsek Patenro pada saat itu Pak Joni yang sekarang Kapolsek Kertosono bersama Pak Dan Ramil berhasil Pak, sehingga lelang itu di Polsek. Jadi memang pada saat itu aset desa kita berikan pada masyarakat, nah, lelang pada masyarakat dan harganya kita berikan serta karena menurut kami bahwa itu aset desa adalah milik desa Ngepung, termasuk masyarakatnya tidak Ngepung ikut memiliki. Ya, pada saat itu ada 52 orang, jadi semua masyarakat itu ya menggarap sawah pada saat itu luar biasa. Tapi begitu kebetulan saya pada saat itu masih di Kaltim Pak ya, di sini saya di Kaltim, sekarang saya sudah pindah ke Ngepung, jadi saya tinggal di Kaltim Pak. Saya tinggal di Kaltim itu luar biasa Pak, dirampas lagi Pak oleh desa, dirampas lagi dengan mendatangkan tim perangkat dari Polres yang luar biasa pada saat itu. Ada water cannon, masa lelang bengkok itu ngeri loh Pak, ada terjadi terorisme aja, lengkap dengan water cannon. Saya yang mantan Pak, saya terbongkar. Dipandang secara politik ini seolah-olah kan kebencian antara pribadi forum ya, Suyati dan keluarga yang mungkin dengan kepala desa, sehingga katanya aksi-aksi yang dilakukan forum ini karena sentimen pribadi. Tetapi kan kalau dilihat dari langkah-langkah yang kami lakukan, adakah ini persoalan kepala desa? Adalah persoalan politik, tapi kan persoalan satu tadi, mulai dari perkara bumdes, perkara lelang bengkok, saluran air, tanda tangan palsu. Ini adalah kasus, adalah perkara. Sampai yang terakhir ini ya awalnya dari saluran air. Terus satunya berkembang, ada teman-teman dan sebagainya. Nah kalau kita mau neliti mulai tahun 2016 itu Pak, nggak tahu itu. Mungkin ada kalau yang direalisasikan itu paling banyak 30% untuk Ngepung, termasuk di sana ada katanya air bersih. Di mana air bersih? Sementara kalau di daerah Patenro itu tidak membutuhkan itu karena ada sumber cetai, gitu Pak. Ya ada desa yang memiliki penampungan sumber air bersih, dan itu katanya Ngepung sempat kami coba panggil. Kalau ada air bersih, ya. Nah, terus yang termasuk di antaranya ada masuk dengan perhatian diberikan melalui PNG, ada embung desa di desa Ngepung, dan setiap tahunnya itu diajukan negara yang disebut desa. Embung desa di desa Ngepung, di mana embung desa itu? Embung itu kan pengertiannya waktu kecil lah untuk menampung air. Di sana itu tidak ada, baik di dua bukan desa Ngepung, tapi ada itu di catatan mereka. Dan kesimpulan-kesimpulan ini jelas lah ya,
Jika Mempung ini sudah tidak bisa lagi Pak diperbaiki. Ya artinya pemerintahnya, pelaksana anggaran ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bukan bahasanya harus dikobarkan, enggak. Memang maling, ya harus ditangkap dan dibicarakan. Ayo kerjasama itu. Ini apa? Demi pemerintah. Ini rakyat. Gak enak kompromi lagi harus keadaan kalau parah ya. Kalau dibagi-bagi di sekelilingnya, kalau dibagi sampai itu banyak loh Pak yang ngomong gini. Kayak gimana kok bisa-bisa penak ya? Joshua itu minta tolong saya. Kan itu, Sukoharjo. Saya sampai mau kemana Tanyon ya, masa nggak tahu berapa orang tuh yang mau dari ya. Bisa ngerti. Minta tolong saya sudah masuk. Tapi kok di tempat saya di belakang kelompok mata saya itu belum apa PTSL juga sudah saya laporkan di kejaksaan. Orang-orang lengkap, lama alat buktinya sudah tidak terpenuhi. Itu soal umum. Kok kemarin kok tenang-tenang, terutama para penegak hukumnya, para aparatnya. Ya. Apa betul sehingga apa yang disampaikan Mungkin Mulyati? Laporan nanti kontrol tidak iso sebagai apa bisa pakai. Nah ini berarti maling rombongan, maling klub-kluban. Sudah sepakai kalau saya lihat begini kayak ini, sudah di inspektorat. Sudah jelas kemarin. Sudah inspektorat melakukan pembinaan, sanksi pembinaan. Ya, dan sanksi pembinaan itu kan tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Dan dibaliknya dibaliknya kan ekotongnya gini loh Pak. Dibaliknya di dompetnya sendiri. Harusnya kan dikembalikan untuk dilaksanakan. Yang penting itu kan dibaliknya dilaksanakan loh. Nah kalau sudah dikembalikan terus disimpan lagi atau dipakai lagi kan tidak ada gunanya toh Pak. Nah kan dia terkendala lagi pembangunan di desa Mempung Pak. Nah sekarang batu Mempung yang saya bilang dulu sudah dijalani lagi itu hanya 3. Sekarang ditambah 1 itu Pak. Ada itu rekamannya. Itu tanah batu Mempung itu Pak depan. Saya belum tahu. Ini semen apa Pak? Tanah lihat kuning itu Pak. Ini jujur. Ini barang-barang akhiran atau geles gitu Pak. Boleh turun tinggal di dalam geles. Ini bukan barang untuk pembangunan. Bisa kita geles gitu bahan-bahan ini. Coba yang dilihat. Ini setelah turun apa sih gitu? Apa yang dilihat? Coba pembangunan yang dialihkan Mempung Sentul. Dan timingnya saat ini tidak cocok Pak untuk melakukan pembangunan. Karena apa? Musim hujan Pak. Demi sore dikai pasir Pak. Dikai pasir karung terus mulai fondasi ini itu Pak. Saya pengen tahu sama jalan yang baru saja. Nah, jalan itu juga ya. Contohnya roboh Pak bisa. Jadi jangan asal ya. Asal formalitas seolah-olah sudah bangun. Seolah-olah sudah beretikat baik. Ini sudah obrak dan kita semua tahu Pak di sana. Yang dikorbankan itu perangkat-perangkat baru itu, urunan. Dan kepala desa itu menyatakan gini, aku bujang, orang dia anak bujang, orang apa-apa. Mau busi mau pakai, sehingga anak bujang. Jadi sehingga anak bujang bingung Pak, bagian. Untuk urunan. Yang pasti ada orang ini sudah dicekel ya Pak. Ini satu orang kerjasama ini sudah jelas. Ayo Bapak langsung sini. Jangan cek. Dari kesaksaan itu jelas ya. Saya juga ada surat itu. Bahwa ini agar dilakukan investigasi. Masanya investigasi Pak. Investigasi ini tidak melibatkan para pihak Pak. Termasuk penegak hukum. Termasuk kita sebagai pelapor. Ini investigasi. Yang kedua terkait pengelolaan dana Pak. Audit. Yang diminta cekan kita tahun 2003 2004 ini belum mau biasa terus akhir. Terakhir pertanyaan saya ingin tahu ada aturan hukum yang mengatur
apabila ada pelanggaran tahun 2003 yang tidak dilaksanakan, boleh dilaksanakan pada tahun 2025. Tolong dijelaskan itu. 2003 ada pelanggaran. Karena apa? Tidak bisa menyelesaikan sesuai rencana. Apalagi setiap tahun juga ada pendapatan hasil desa PAD, lelang berkok itu. Tiap tahun. Saya tahu persis lelang berkok itu aturannya harus setor ke Bank Jatim hasilnya. Coba itu dicek semua. Sudah dilakukan atau belum. Yang punya etikat baik Pak, ini membangun negeri Pak. Boleh etikat maling kabeh yang kecil. Jadi sekali lagi saya minta dijelaskan bahwa apabila anggaran tahun 2023 ini tidak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan tahun 2025. Mungkin itu. Kalau tidak bisa menjawab, maka ya tentu auditnya segera disampaikan ke kejaksaan. Segera disampaikan ke kejaksaan. Kemudian saya sudah kecewa ada penyampaian bahwa dari inspektorat meminta kepada kecamatan untuk audit. Saya tahu persis, camat tidak punya kewenangan untuk sebagai auditor. Ya. Tidak bisa camat. Camat ini rekomendasi. Saya sudah berkali-kali dengan camat. Jadi camat itu bisa punya kewenangan untuk audit. Saya baca ini surat dari inspektorat. Memerintahkan camat untuk audit ini sudah tidak benar. Itu lempar. Ini tidak benar. Ya. Tinggal lagi saya minta agar ini dijelaskan dua hal. Satu, apakah ada aturan hukum apabila pemerintah desa atau pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan anggaran tahun 2023 bisa dilaksanakan tahun 2025. Yang kemudian, apakah ada kewenangan camat untuk melakukan audit? Itu Pak, mungkin itu sementara yang bisa saya. Terima kasih Pak Yati atas banyaknya dalam untuk memperbaiki pemerintah secara hukum. Itu tadi walaupun mungkin ada beberapa yang tidak harus dijawab, tapi untuk diperhatikan nanti teman-teman yang mendapatkan tugas terkait dengan audit penentuan atau investigasi. Yang pertama, kebetulan kenapa kita tidak segera turun Pak Yati, karena permintaan audit dari kejaksaan mintanya tadinya awal hanya tahun 2023. Akan tetapi ternyata kejaksaan untuk merubah dengan suratnya mintanya 2023, 2022, 2023, dan 2024. Sehingga audit investigasi yang dilaksanakan harus menunggu anggaran tahun 2024 selesai. Nah, untuk suratnya ke Kecamatan Patiarowo itu bukan perintah kecamatan untuk audit, tapi adalah surat karena dasar nanti kita turun harus ada beberapa dokumen sementara yang harus dipenuhi oleh desa. Maka surat inspektorat adalah kepada Pak Camat Patiarowo agar disangkung memenuhi permintaan-permintaan untuk langkah-langkah teman-teman nanti melaksanakan audit yang rencananya setelah data itu dikumpulkan akan kita pakai pijakan awal untuk turun. Sehingga nanti itu tanggal direncanakan kemarin tanggal 10 terakhir Pak Camat. Nah, untuk turun diperkirakan nanti adalah tanggal 13 dari perencanaan. Jadi setelah itu dari audit itu tidak hanya 2024, tapi permintaan kejaksaan adalah 2022, 2023, 2024. Jadi
Sampaikan terkait mediasi tadi Pak itu di dalam. Ya, jadi terkait mediasi tadi, ya artinya kita kan pengen mengetahui ya sejauh mana langkah inspektorat itu. Karena ini kasus ngepung, ini kasus sudah menahun ya, terus menerus, bolak-balik ya. Nah sekarang sudah ada ketegasan dari kejaksaan, ya harapan saya ada ketegasan juga dari inspektorat. Terus kemudian camat tadi, ada yang kami persoalkan apakah camat bisa melakukan audit. Ya, ternyata kan seharusnya camat memang tidak bisa melakukan audit. Nah, karena tadi sudah mendapat penjelasan yang nanti diantaranya pihak pelapor kalau namanya investigasi itu kita harus melibatkan. Nah, makanya nanti kalau saya harap tetap secepatnya ya kasus ini ada batas waktunya. Jangan nanti tahap ke tahap bisa sampai kapanpun ya. Untuk apa keberadaan inspektorat ini? Jangan-jangan nanti malah menjadi tempat persekongkolan. Dan jika audit dihambat, ya kalau dihambat, ya jujur aja kalau kata kita katakan tanah aja kan gitu. Inspektorat ini untuk apa? Karena ini sebagai lembaga yang dibutuhkan daerah untuk supaya tentang terkait pelanggaran desa ini tidak main-main dan supaya mendapat penegasan itu ya inspektorat ini yang dari apitnya. Oleh karena kalau memang dia malah menghambat ya memang gitu kata kita ratakan tanah karena apa ini sudah dibiayai negara kok ya jangan main-main. gimana untuk kelanjutan aksi besok Pak Yati? Ya saya rasa gini, kalau untuk aksi besok itu kalau tadi kan pasti ya upama nanti besok aksi jawabannya ya tadi ya kan dia pasti tidak ada artinya kalau untuk aksi besok ya secara otomatis kita tunda sampai nanti kita lihat perkembangan ya menundanya. Kalau memang nanti kita lihat belum ada actionnya, janjinya kan tanggal 13 ya 13 ya, kalau 13 tidak ada action maka kita lakukan aksi mungkin. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya.